Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah habis pada buka puasa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Karimil Mannan Alladhi farada alaina bis-siyami wal-qiyam Alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal-furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anam wa ala alihi al-bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa safiyuhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinil qawim. Adal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat tarawih dan witir insyaallah diawali dengan isya berjamaah. Majelis ta'lim az-zakir yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu Allah berikan kekuatan untuk beribadah dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul majlis, Ketua Yayasan Haji Ramayuli Az-Zakir, Ayahanda Fadilatul Mukarram Al-Mustaron Ustaz Haji Ramayuli, yang beliau juga sebentar lagi guru besar ya. Sementara perutnya doang besar ya Allah. Keberkahan nggak besar-besar ya mah ya. Saya doang yang besar perutnya. Mudah-mudahan beliau beserta istri tercinta ya. Jadi istri tercinta, belum istri tercinta. Sebab dia masih takut sama centong nasi. Masih sering berantem kali rokok karena kukusan bininya dipakai buat nyedek rokok. Kita doakan beliau yang kelihatannya hari demi hari, waktu demi waktu kelihatannya tambah muda. Amin. Beda sama yang lain. Yang lain dia kelihatannya muda dulunya, sekarang rada tua dikit. Kalau udah tua kan tinggal mati. Kalau Ustaz Haji Ramayuli, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Amin. Ya. Makanya beliau itu nggak pernah tua, dia mau muda. Oh, mati bagaimana? Kita doain panjang umur beliau sampai kiamat kurang 2 hari. Ya, bagian dimandiin dewe, ngapain dewe, nguburin dewe, ya. Kalau pertemuan terakhir saya lihat tangannya bekas operasi, hari ini kelihatannya udah sehat segar. Mudah-mudahan ya, kalau tangannya digini-gini berarti tangannya gatel. Kalau tangan gatel berarti ada yang mau bayar palpe. Mudah-mudahan semua urusannya, dagangannya, jihadnya, perjuangannya untuk Az-Zakir
insya Allah sebagai ladang amal soleh dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau sudah malam begini statusnya berubah menjadi qaimin wal qaimat. Bapak-bapak qaimin karena banyak, ibu-ibu qaimat. Begitu pun kalau siang, bapak-bapak menjadi shaimin dan ibu-ibu menjadi shaimat. Karena ibadah butuh status. Kalaulah bapak-bapak sendirian maka menjadi shaim. Kalau berdua berarti shaimani. Kalau banyak menjadi shaimin. Ibu-ibu sendirian di majelis taklim adzakir maka shaimah. Makanya shaimah mah puasa terus dia. Dia nggak pernah lebaran. Puasa dia mah shaimah. Kalau berdua berarti shaimatani. Kalau banyak begini ya 7, 10, 60, 150 ya kan ya. Berarti shaimat ya. Butuh status bapak-bapak shaimin karena laki-laki, muzakkar, ibu-ibu shaimat karena muannas. Maka kalau punya tetangga dia setengah laki-laki, setengah ibu-ibu, setengah bapak-bapak, kalau pagi sampai sore dia manggul, ya sampai baik dipanggul. Kan lagi viral tuh, udah pada buka puasa, ya namanya Haji Jeng Lestari, ya. Ada udah dapat dianya belum? Nah itu kan banyak tuh. Yang pada buka puasa tapi wujudnya lanang tapi namanya wadon. Berarti dia setengah lanang setengah wadon. Kalau lanang jelas shaimin, kalau wadon jelas shaimat. Lah kalau setengah lanang setengah wadon berarti shaimut. Setengah lanang setengah wadon, ya kan? Dia berdatang tak begitu, ayah aja dia, begini dia. Asal buka puasa kita panggil sini, ya kan? Ini buka, ya, kasih Pak Haji buka dia. Habis buka, minggir, mundur. Mau mana? Ya kan? Dia pulang Pak Haji kan udah buka puasa kita. Salat maghrib dulu. Oh gitu, iya. Wudu dia. Begitu wudu, alhamdulillah ya Allah. Allah kasih rahmat. Ya Bapak. Saya tadi begitu jalan gendang pintu. Tempat tes ya Allah. Mana ada jas hujan. Tadi begitu saya turun ada jas hujan. Berarti ada yang naroin, emang motor sopet pelaktaran. Saya bilang, ya hujan kayaknya dicuci. Nah, saya lihat kok ada tadi. Ya alhamdulillah. Ya. Maka begitu, kalau nggak pakai jas hujan basah. Ya, kalau pakai jas hujan berarti nggak basah. Begitu dia buka wudhu mau sholat, menang baik. Tahu menang, cekek. Cekek itu duduk begini aja. Itu namanya cekek, bengok. Ya kalau bahasa saya soalnya di Jawa cekek. Kalau di mari bengok. Ya. Bengong aja. Lah, ayo sholat gitu kan. Saya bingung Pak Haji, mau ngapa? Saya sholatnya pakai sarung atau pakai mukena begitu. Lah tentuin kalau pakai kain sarung depan sholatnya. Kalau pakai mukena ya di belakang, soalnya di edeng-edengan yang ada hijabnya, jangan di tengah-tengah, setengah kakinya di dalam, setengah di luar itu habis. Kita mau bayang mau sirkus itu ibadah kita. Makanya ada alim besar, ulama besar, namanya Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andonesi. Yang ramai kemarin tuh katanya diketuk kuburannya di Mekah, yang katanya dipindahin ya. Kan ada Kiai Mahmud Zubair, sebelumnya ada Kiai
Al-Alama Syekh Tanara Al-Bantani Al-Jawi yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Itu beliau sering dikaji kitabnya namanya Nasaihul Ibad. Kayaknya sering dikaji tuh. Ya, luar biasa. Pokoknya di Az-Zakir mah apa yang ada. Ya, tinggal ibu-ibu bapak mau apa kagak. Ini kitab dibahas di sini, ini kitab dijelasin di sini. Kalau satu yang dibahas pesannya namanya nasihatun. Nabi ditanya bahwasanya ad-dinun nasihah. Emang benar kita beragama itu ada nasihatnya? Benar. Terus nasihatnya buat siapa? Lillahi wa rasulihi wa li'amatil muslimina amah. Nasihat buat kita ingat terus sama Allah, ingat sama Rasulullah, dan sesama manusia. Maka kalau nasihatnya dua berarti nasihatani. Karena banyak nasihat-nasihatnya, maka disebut kitabnya Nasaihun. Nasihatun, nasihatani, nasaihun. Kemarin saya pagi-pagi ketemu orang di Fatmawati. Ya lagi bingung orang wadah nyetir. Mengapa Bu? Saya mau bilang susah ini naik motor. Ibu diam aja. Nabrak besi. Orang wadah bingung, timbang nabrak besi bingung dia. Saya kan nabrak orang lah besi doang. Besi mah diam aja. Dan mikirnya kurang mengapa sih? Bingung saya gemeteran. Ibu puasa enggak? Enggak, ya udah minum dulu. Ya, saya tanya ibu namanya siapa? Nasihah. Itu orang namanya nasihah. Berarti kalau satu orang nasihah. Kalau berdua berarti nasihatani. Kalau banyak berarti nasaihun. Nasihat, nasihat. Kalau satu orang namanya abdun. Kalau berdua berarti abdani. Kalau banyak berarti ibad. Makanya kitabnya namanya Nasaihul Ibad. Kebayang Bu ya? Ya, nasihat-nasihat hamba-hamba Allah. Buat ngapain? Lil isti'dad, bersiap-siap. Ngapain? Liyaumil ma'ad. Ya, menyongsong hari berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiap kita bakal pulang. Ya. Boleh jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Enak aja. Ya. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Atau nggak apa-apa saya duluan, tapi saya duluan yang angkat ibu-ibu. Mudah-mudahan yang lain aja kita belakangan Bu ya. Amin ya Rabbal. Karena doa kita tadi guru kita ya, ketua majelis kita Ustaz Haji Ramayuri dia doain kita sehat panjang umur, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isinya? Itu Imam Nawawi ngomong di kitab Nasaihul Ibad. Kata beliau, wa qala al-Faruq. Faruq itu siapa Bu? Tuh. Nah, orang apa nggak sih? Siapa Pak Faruq itu? Umar bin Khattab. Kalau kita yang udah datang ke Mekah, ke Madinah, umrah ke Baitullah, ziarah ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti masih ingat. Atau kita emang belum pernah, tapi kita sering ngikutin yang namanya ada Raudhah. Di mana Raudhah adalah Raudhatun min riyadil jannah. Salah satu taman surga yang bisa kita lihat ada di dunia. Sebab Nabi menyampaikan ma baina baiti wa mimbari, antara rumah dengan mimbarku itu adalah Raudhah min riyadil jannah. Taman di atas taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita masuk berjubel penuh orang. Apalagi sekarang ada modelnya tasrih. Ya, tasrih itu berarti izin, pakai surat izin. Tetap aja di dalam penuh.
Saking penuhnya orang di dalam pada doa, pada sholat, pada hajat segala macam, akhirnya kita sholatnya empet-empedan. Tahu empet-empedan? Ya, nempel-nempel gitu empet-empedan. Kalau di majelis azakir, alhamdulillah, pala kita nebak di atas sejadah. Pala kita enak nempel di karpet. Karpetnya empuk. Lah kalau di raudhah saking orang banyaknya, akhirnya kita mau nempelin jidat kita bingung. Sana orang Arab, sini orang Arab, sini orang Arab. Akhirnya mau kagak mau kita, begitu kita mau ruku, Allahu Akbar, lah pala kita kejedot pantat orang Arab. Sempit. Lah begitu sujud kita bingung mau ditaruh di mana pala ini. Akhirnya pala kita taruh di pantat orang Arab. Susah. Kadang-kadang saking orang banyaknya, pala kita nyempil di tupusnya orang Arab. Susah. Gimana lagi? Begitu ruku, alhamdulillah taruh di pantatnya orang Arab. Baginda nanti kalau di raudhah. Begitu mau sujud, alhamdulillah orang Arabnya mingser. Kita bisa tuh sujud, alhamdulillah. Karena udah bisa sujud, kita lama dikit, ya Allah, sampai nangis. Udah kita ingat paman kita ngasih catatan doa panjang. Lalu kita kembali doain dia, ya Allah, banyak banget. Begitu dia bangun dari sujud, begitu Allahu Akbar, ya Allah, kiamat gelap. Ya kan, innalillahi wa inna raji'un. Udah mati ini kata dia. Kagak taunya dia masuk ke gamisnya orang Arab. Masuk. Itu orang Arab lagi mau belakang, baru atur kaki, dia bangun. Lah kan kelap di sini dia. Gelap padahal nih. Innalillahi, mati ini mah kita. Lah, dia masuk ke gamis orang Arab. Orang kaget apaan itu? Begitu kita keluar dari raudhah, nih ada batasannya begini, ada pintunya nih, kayak begini nih. Mana ada tulisannya, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kita diingatin. Kalau ntar kita pulang kampung, biasanya tetangga kita ngomong, anak saya gimana pendidikannya, gimana masa depannya, ini dua kecil-kecil banget. Ya udah yang satu saya urusin. Nah, karena masih bayi dibawa tuh bocah kemana? Ke Klender. Mana ke Cakung. Pas dibawa, ya kan dia belum punya kakak. Ya kan dibikinin kakaknya. Nggak boleh itu diganti namanya Fulan bin dia. Padahal babanya ada. Itu nggak boleh kata Allah. Nggak boleh, balikin lagi. Kita sayang sama orang silakan. Tapi jangan sekali-kali kita merubah nasab orang. Kita pengen ngebantu, boleh. Tapi jangan pernah merubah nama orang. Makanya nggak ada tuh Zaid bin Muhammad, gak ada. Yang ada Zaid bin Haritsah. Sebab dia bukan anak dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari situ kita kudu ngerek. Kalau ngerek ya, ngerek ke kiri. Kalau kita ke kanan, kata Askar haji, salah haji ngantuk ya kan. Ngerek ya kan. Karena ke kanan tabrakan tak. Mau nggak mau kerek, begitu kerek tangan kita otomatis assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Khalilullah, assalamualaikum ya Safatullah, assalamualaikum ya man khairu min khalqillah. Geser dikit kan kita dorong lagi. Ya kan, assalamualaikum ya Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq. Dorong lagi,
Assalamualaikum ya Faruq. Nah ini dia orang yang ngomong ya, Faruq Umar ibnu Khattab ya. Ini Umar ibnu Khattab ngomong, ditulis sama Imam Nawawi Tanala Al-Bantani Al-Jawi Al-Andunisi dalam kitabnya Nasaihul Ibad Inda Babus Sudasiyu. Ada yang tak di bab ke-6 ya, Inda Maqalatir Rabi'ah, di makalah keempat. Jadi kalau buka kitab itu udah bab berapa nih? Nah, kalau udah bab 6 ada di makalah pesannya keempat. Kalau udah 6 berarti di makalah keempat disebutkan Innallaha katama sitat ala sitati asya. Allah menyembunyikan 6 hal yang itu sangat bermanfaat buat kita, dan itu akan menolong kita di hadapannya ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Umar ibn Khattab, Innallaha katamar ridho ala ta'atin min ta'atillah. Innallaha sesungguhnya Allah katama menyembunyikan ar-ridho apa bu? Keredoannya. Allah sembunyikan keridoannya Allah. Itu di mana diredainya, disembunyikannya? Ala ta'atin, dalam satu ketaatan, min ta'atillah, dari ketaatan yang banyak. Kebayang tuh? Allah sembunyiin redonya pada satu ketaatan di antara ketaatan yang banyak. Nih kita hari ini ngapain aja? Bangunin laki sahur, kan begitu. Ya bu, ya kalau kawinnya baru setahun 2 tahun, yang bangun ya, yang 2 bulan beb, hidung jadinya beb, bangun beb. Tapi kalau yang udah kawinnya 30 tahun, 40 tahun, pakai kaki banguninnya, no, bangun. Karena kawinnya udah kelamaan, udah bukan nganten baru lagi, nganten bau. Bangunin lagi sahur, ngantuk-ngantuk bikinin makanan sahur, nyedut teh manis, membayang subuh jamaah, baca Quran, duha, ya kan, kemudian zuhur jamaah, udah nyari masakan buat terbuka, ya kan, udah ngadonin ini, ngadonin itu, nggak tidur, sampai kita era buka puasa, akhirnya kita bayang maghrib, bayang isya, taraweh, banyak gak tuh? Banyak gak bang? Banyak. Tapi Allah kata marido, menyembunyikan ridhonya fi ta'atin, satu saja, min ta'atillah, dari semua ketaatan kepada Allah. Jadi ada yang Allah ridho ya, boleh jadi saat kita begitu mau minum es misalnya, kalau kita ngomong es enak itu, timbang kita mau minum dia minta, boleh jadi tuh Allah ridho karena kita ikhlas ngasih dia. Buat lo aja dah, lo kan jarang-jarang minum es, ya kan? Kalau gue sering minum es begitu kira-kira, itu berarti Allah katamar gitu. Makanya disebutkan oleh Imam Ghazali, itu ada kitab namanya Ihya Ulumuddin. Apa bu kitabnya? Ihya Ulumuddin. Disebutkan di situ ada orang namanya Ahmad bin Miskin. Bu, Pak, itu orang kira-kira orang kaya, orang miskin? Ahmad bin Miskin. Dan namanya aja Ahmad bin Miskin. Yang lain kayak Ahmad bin Kaya, gitu kan. Ahmad bin berpuasa. Lah udah Ahmad bin Miskin, orang ketahuan nasabnya orang miskin. Udah bapaknya miskin, anaknya miskin, dia miskin juga. Bininya ngomong, lah bagaimana sih? Ini hari Minggu ini, udah besok Senin, dan Selasa, Rabu, Lebaran, tuh bocah belum punya sendal. Kata siapa tuh?
bininya Ahmad bin Miskin. Kita juga orang modern non punya mukena, ini bagaimana sih ceritanya? Ada mukena zaman kita kawin dulu anak kalau udah 5 bagaimana sih urusan? Itu mukena tadinya warna putih kayak dia coklat, digoreng. Akhirnya nih Ahmad bin Miskin karena emang dia miskin ditanya begitu Puyang dia keluar rumah, ya kan? Akhirnya dia keluar ke rumah temennya yang sama-sama miskin. Kata temennya, ya lo kemari. Udah tahu kita sama-sama miskin. Lu cerita anak lu minta sendal, bini lu minta mukena. Salah. Lu kalau mau cerita begitu datang ke rumah Haji Ramayuli. Amin, amin. Yang kerangnya banyak, yang bos pak. Lah kalau kemana, yang jeket doang lu kemarin. Kagak ada urusannya. Dia jangan ditanya yang panjang, kagak ada. Sama aja lu. Ya, lu udah berapa hari nggak sahur? 2 hari. Ya gua 3 hari. Hah? Mendingan gua yang ada deh iya. Cuman gua alhamdulillah no ada roti sepotong. Bawa dah, siapa tahu ini lu girang. Siapa tahu tuh anak lu lupa sama sendal. Ya kan? Gua bilang girang nih anak miskin. Dia bawa roti alhamdulillah. Ada bahan buat pulang, berani dia. Nih, gua keluar rumah dapat roti. Ya, lu makan kenyang. Ya kan pasti nih bininya lupa sama mukena, lanaknya lupa sama sendal. Nemu roti, ya. Begitu dia lagi jalan mau pulang, dicegat. Ya, fahamalat bihi, dicegat sama siapa? Sayyiban, dicegat janda. Kasih dia tuh roti. Ya, kalau yang di Ramayul dicegat janda, ya alhamdulillah. Cumanan ini janda megang anak, anaknya 1 dipegang masih kecil. Enggak kayak janda yang banyak orang ngomongin loh. Jahe. Yang dibilangnya naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda mati suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda mati suaminya. Temen anaknya banyak berutuh. Itu janda apapun duren. Ini anak yang 1 dipegang, digendong. Apa katanya? Ya ahlal khair, wahai Ahmad, orang yang baik. Abu suka wa tamasuka alal khair. Saya lihat wajahmu ini kelihatannya orang baik, orang dermawan. Emang apa gitu kan? Ya kelihatan aja kamu sumringah. Tapi dapat roti ya. Tadi kan buyang aja dapat roti kelihatan gitu. Lihat Sufi ini anaknya nangis. Saking nangisnya berbrekan. Wah, nangis ya kan. Akhirnya kata dia, bolehkah itu roti buat anak saya? Lah, saya juga lapar. Bini saya juga lapar juga nungguin. Anak saya juga belum makan. Ini roti buat anak saya. Kata janda ini, tapi kan anakmu lahu abun, masih punya bapak. Kalau anak ini nggak punya bapak, fa'abuhu tuwfiya, bapaknya udah mati. Kesian, nangis, asal dia nangis, saya masakin air. Ntar sampai jam capek tidur ya air doang kan. Akhirnya bagaimana? Ahmad bin Miskin ini gak tega. Dikasih nggak tuh kira-kira? Dikasih. Ya udah dah, dia pikir alhamdulillah tadi saya 2 hari nggak sahur, teman saya 3 hari, berarti saya mendingan dikit. Ini anaknya lapar, tapi kan nggak punya bapak. Anak saya lapar tapi masih ada bapaknya. Ya udah dikasih. Begitu dikasih, masya Allah, ini bocah ngelihat roti
ketawa terbahak-bahak, kegirangan ngomong roti. Akhirnya emaknya malas bihi aina, menetes air mata. Saking girangnya ngelihat anak itu ketawa-ketawa, emak kan biasanya begitu ya. Saking girangnya anaknya lulus ujian, saking girangnya anaknya mau ke pesantren, saking girangnya anaknya kemudian dulunya nggak mau sholat sekarang mau sholat, itu air mata beleberan. Ditinggal lah. Tinggal Ahmad bin Miskin, bingung dia ke rumah kagak, ya kan. Bini nanya, bagaimana? Keluar lama dapat makanan enggak? Masa dia bohong dapat? Ya. Terus mana rotinya? Saya kasih orang jalanan. Paling bininya ngomong, ya Allah bang, belaguan jadi orang. Udah miskin pakai sedekah lagi. Orang mah mohon maaf kalau lagi jalan keluar ngapain kek nyolong-nyolong burung orang kek? Iya, ada besi bawa, ya kan? Ada pintu orang angkat. Apa bedanya nganggur orang begitu bang? Dia orang mah lagi nih udah susah pakai sedekah lagi gaya bang. Akhirnya dia bingung, dia nyender di mana, di Punan. Nyender di Punan, ya kan? Baru nyender bagaimana pulangnya nih? Tiba-tiba ada orang teriak-teriak, bulisun, polisi yang kalau kita di Mekah tuh lagi beli-belian pada kabur, baladia. Ya. Aina Ahmad bin Miskin, mana Ahmad bin Miskin? Wah, itu mencari saya itu. Akhirnya dia ngumpet di balik Punan, biar nggak kelihatan. Orang ditanya, Aina Ahmad bin Miskin, di mana Ahmad bin Miskin? Ada yang nggak kenal? Nggak ada yang kenal. Ada satu orang angkat tangan, saya kenal. Semana dia? Tadi lewat sini tadi. Temponan, cuma hilang. Aku mana dia itu? Emang apa? Nyari Ahmad bin Miskin. Saya dapat mandat disuruh ngasih harta yang banyak. Saya dapat amanah disuruh ngasih duit ke Ahmad bin Miskin banyak. Kata yang dengar, emang berapa banyak duitnya? 271 triliun. Dewi Sandra. Banyak. Kata yang dengar, lah banyak amat. Lah Cristiano Ronaldo aja yang main bola di klub Al-Nassr Saudi gajinya cuma 3 miliar. Lah kalau dia pengen punya duit 271 triliun, berarti Ronaldo kudu ikut itikaf. So kalau kita itikaf, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahun. 3 miliar tinggal 83 itu hampir 200, ya kan? 70-an triliun. Berarti yang punya nomor telepon Ronaldo telepon. Dok, kalau emang lu pengen duit segitu, lu ikut itikaf. Ya, ntar lu jadi triliunan duit lo, ya kan? Akhirnya mohon maaf nih Ahmad bin Miskin dengar dia mau dikasih duit, keluar nggak? Keluar kayak kita dikatok Haji, assalamualaikum, ya tukang kredit. Dia ngumpet di balik pintu. Gua nggak jawab salamnya, pasti dinagih nih. Pagi belum dibayar, kan bangku apalagi, springlet juga 3 tahun lagi. Manggil-manggil Pak Haji, nggak diingat kata tukang kredit. Ya Allah, nggak ada orangnya. Padahal saya mengasih toples, ini THR. Saya membagi toples sama taplak meja. Ya Allah, saya titipin nama siapa ini ya? Lagi ngomong aja, tuh Pak Haji nyaut, ada. Dulu, ya kan, kasih toples. Sama Ahmad bin Miskin ngomong, saya Ahmad bin Miskin. Lah kamu Ahmad bin Miskin? Iya. Masya Allah. Ada amanah dari bapak saya sebelum wafat menyebut nama Ahmad bin Miskin. Dulu bapak saya teman bapak kamu, teman dagang, teman kongsi. Dia mau buka toko, sarang 50 juta. Man bapak saya tulas nih, ya karena ada tawaran lain, dia bawa duitnya. Tapi emang diinvestasiin, nggak kemana-mana. Dari 50 juta sekarang jadi
271 triliun. Ini saya mau kasih duit bagaimana? Ya udah, rekening. Wah, ambil bankingnya, udah hampir dulu begitu jalan ada ya. Sehingga tidak dikasih. Itu Ahmad bin Miskin khairun minal ahwal. Dulunya miskin jadi kaya. Saking kayanya, dikit-dikit sedekah sama janda, dikit-dikit sama nenek, dikit-dikit tangannya gak bisa diam. Karena dia pernah susah. Dia ngerti perasaan orang susah. Ada yang gak makan, dikasih makan. Rajin banget. Ada masjid kurang bagus, renovasi. Orang di sekolah. Lama-lama, ya kan dia lewat pukunan yang tadi tuh. Yang dulu dia ngumpet. Begitu lihat pukunan, ini dia nih. Pukunan yang merubah nasib saya. Dulu saya miskin, semiskin-miskinnya. Sekarang udah kaya raya. Kalau kata orang mah nostalgia. Pukunan gara-gara lu nih gue jadi kaya sekarang. Nyender dia. Begitu nyender karena capek, angin sering-sering merem. Kayak kita gitu, asal puasa di mana aja merem. Kalau nemu tembok pengen nyender. Ada tiang nyender, ya kan? Makanya yang nyender dibagi dua pahalanya sama tembok. Jangan kata tembok, kadang-kadang lampu merah itu orang sempat-sempatnya merem di motor, kan udah hijau dia masih begini aja, berarti merem itu. Lagi enak-enak naik motor, lang ngerem dia, ngerem berarti merem itu. Lagi jalan merem coba itu. Orang tuh kita. Makanya Ahmad bin Miskin merem. Begitu merem dia mimpi. Hatta taquma sa'ah. Datang kiamat, wa zilzalah, semua hancur, wa ya'ti ila mahkamah. Akhirnya menghadap yang namanya mizan. Mizan apa itu? Timbangan amal soleh kita. Ya Ahmad bin Miskin, ya, panggil. Ya kan orang tuh nggak bakal bisa bergeser di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di mahkamah konstitusi itu masih orang bisa ngomong, ya masih banyak dah yang ngomong begini ngomong begitu, kan begitu. Kalau ini mah mahkamah Allah udah nggak ada alasan. Ditimbang banyak timbang, zakatnya, sedekahnya, nenek-nenek, amanah yatim banyak. Tapi mohon maaf begitu ditimbang jomplang. Lebih banyak amal maksiatnya, dosanya ketimbang amal solehnya. Ahmad bin Miskin bingung, bagaimana sih ini malaikat? Saya kan semuanya harta saya kasih, saya sedekah. Kata malaikat, mohon maaf Ahmad bin Miskin, waktu itu kamu nyumbangnya, sedekahnya karena kamu lagi nyalonin jadi anggota dewan. Jadi ada udang di balik bakwan. Sedekah iya, tapi jangan lupa pilih saya. Ada intrik-intrik, bukan karena Allah, bukan karena kau niat karena Allah, tapi karena merenggut suara yang kau inginkan. Maka itu nggak dapat yang tadi itu ridhonya Allah. Terus saya teraka dong nih, semuanya batal. Kata malaikat, tenang, ada satu amal lagi yang belum ditimbang. Yang mana? Yang roti tuh, yang dulu kau miskin, itu ada roti kau kasih anak yatim, anak kecil. Kata Ahmad bin Miskin, ya Allah malaikat timbang roti. Itu kan sari roti yang udah mau expired. Ya kan? Kenapa dikasih saya lihat lah tinggal besok doang ini. Kalau nggak dimakan gulu, ya kan? Makanya saya bawa biar sampai rumah. Ya timbang roti ini aja sedekah yang banyak aja. Allah nggak terima, memang gara-gara saya nyodorin nama buat dapat suara, apalagi ditimbang roti. Ya, kata malaikat, innallaha khatamar ridho. Allah menyembunyikan ridhonya fi ta'atin. Lihat, ta'atin satu doang. Minat ta'at dari yang banyak, ternyata begitu ditimbang terus langsung. Ya, kata Ahmad
Ahmad Yusuf, kok bisa? Yang tadi jomblang kok jadi sama? Kata malaikat, bakat aina, ada air mata yang menetes kegirangan karena anaknya terselamatkan. Siapa itu? Janda tadi. Ya, makanya hati-hati sama janda. Air matanya itu bisa nolongin kita. Itu satu, apalagi air matanya banyak. Tapi kata Ahmad bin Miskin, ya, yang paling kira saja ya. Ya, Bu Haji Nuryati maafin ya. Ya emang begitu, dah ikhlasin aja. Nah kata Ahmad bin Miskin, ya Allah, sama lagi. Timbangannya simetris lagi. Dia nggak nganan, nggak ngere, nggak ke bawah. Ya ini mah namanya ke surga kagak, neraka kagak, malaikat. Itu gimana ini, saya sama juga bodong saya. Neraka juga ini mah. Nggak bisa langsung ke surga. Kata malaikat, tenang. Satu lagi amalmu yang belum bisa. Apa lagi? Habis kan tadi kan janda udah roti udah. Apa lagi? Tabasumuka. Itu anak kan bukan cuma diam, tapi anaknya kegirangan terbahak-bahak. Dari nangis lapar-laparnya, kencang teriak nangisnya, ini terbahak-bahak gila. Maka senyummu itu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sedekahmu membuat anaknya kemudian bisa tersenyum. Begitu ditimbang lagi, alhamdulillah lebih berat. Maka kita habis ini yang paling penting, orang pada nyari mukadam baru, pada nyari kain sarung baru, pada siap-siap ganti ordeng, ya kan? Ulama sudah sampaikan laisal aid liman ordenguhu jadid. Ya, bukanlah itu yang ordengnya baru, bukan. Ya, tapi innamal id liman taqwahu yazid. Ya gimana kita takwa kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu takwa tadi adalah bikin orang girang, bikin orang tersenyum. Ada teman diam aja tanya, lu ngapa bengong aja? Ayam gua bengong aja mati lo. Mengapa lu bengong aja? Lu ngopi ya? Lah, kok tahu gua belum ngopi? Nah, temennya girang banget nih, udah jadi ngopi nih. Kata yang nanya, udah sama gua belum ngopi juga lah. Sama. Tapi kan dia udah girang. Nah, kita buat senang siapapun orang di hadapan kita. Ya, bikin girang doang. Sebab bikin girang itu menyelamatkan Ahmad bin Miskin dari mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tingkatkan takwa kita. Gak usah kayak orang-orang yang gampang-gampang aja bikin orang girang, bikin orang senang. Kita gak usah odoj kayak orang-orang odoj. Bu tahu odoj? One day one juice. Kalau kita seharusnya jus, ya Allah, gumoh, ya kan? Menirang mulut kita, ya kan? Kita mah bisanya kulhu, ya kan, nama kuliah, suratnya pun surat Yahu, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Dari segi dan kawin punya anak 5, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Sampai anaknya apa? Paling gagal rakaat pertama kuliah nih. Rakaat kedua kulhu. Kata adanya enggak, karena dibalik, ya kan? Kulhu dulu baru kuliah. Enggak apa-apa, kita baca aja. Dulu ada sahabat namanya Hamzah. Itu kemudian dan Mu'ad bin Jabal dilaporin, ya Rasul, kita udah baca Waqi'ah Ar-Rahman, Yasin, Tabarak. Itu Mu'ad bin Jabal bacanya Qul huwallahu ahad. Itu mulu yang dibaca. Apa kata Nabi? Innaha lata'dilu sulusal Qur'an. Itu kalau dibaca pahalanya sepertiga Qur'an. Dibaca 3 kali berarti hatam Qur'an. Ayo, yang ringan-ringan aja. Allah nggak ngelihat kita sedekah 1 sapi. Gua dong sapi, lu mah kambing, kuruk kambingnya. No, gua sapi melimusin, ya kan? Belum tentu Allah terima. Boleh jadi Allah terima amal kita yang kita kasihan sama tukang kolak yang lagi dagang.
nggak ada yang beli dagangannya, sedangkan anaknya kudu bayar sekolah dan nggak bisa ujian kalau nggak dibayar. Ini kita kadang-kadang kaget aja, ya ada orang ramai apaan sih enak kali enak ya kan. Yang ini emang nggak ditanya-tanya, padahal dia nanti depan dia, ini dong enak begitu katanya. Kasih juga 2.000, 5.000, 10.000 yang ada. Ada pun nanti ketemu lagi, kita bagi lagi. Tapi kesempatan di depan mata jangan kelewatan, jangan sampai terlewat. Ada orang emang ada 1.000, kasih 1.000. Boleh jadi Allah nolongin kita cuma gara-gara 1.000, 2.000 ketimbang satu sapi, satu kambing yang gede. Ibadah kita begitu juga. Udah salat aja 2 rakaat, doa aja yang ringan-ringan, gak usah panjang-panjang. Ya doanya panjang, amin, amin, amin. Lama-lama amin, amin, amin. Betul ya? Tangannya begini, ngamplek. Amin. Banyak. Begitu Robbana, Robbana, Zolam, ada lagi. Ya, Robbana atina. Ya. Udah kita lakonin aja. Kita bisanya bikin sayur nganten aja. Enggak kayak orang-orang ada daging kembungnya, ya kan? Ada tumpaknya, nggak usah kalau nggak ada duitnya mah. Kita menggirang aja, pura-pura mas aja, pura-pura aja. Ya kayak tangga-tangga, ngapain tuh ngebul ya, pura-pura aja, ngapain ya? Yang penting kita bikin orang girang. Kata tangga kita, alhamdulillah. Tangga kita juga masak juga, agak ada bau-baunya ya. Gesang doangnya tuh baunya ya kan. Nggak apa-apa, yang penting kita istiqomah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu di Majelis Az-Zakir kita biarkan dikit-dikit belajar ilmunya bermanfaat. Amin. Sebab dengan ilmu hidup kita akan Terang. Alhamdulillah. Gak apa-apa dikit-dikit ada di Majelis Az-Zakir. Mudah-mudahan di situ Allah kata marido, Allah titipkan ridhonya untuk kita lebih berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badan kita, panjang umur kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa menutup Ramadan kita dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta Fatihah buat saudara kita yang pada sakit tadi. Kita baca Fatihah buat diri kita biar jangan sampai sakit. Jaga kesehatan, jangan sampai hari Id orang mau datang ke tempat kita, kitanya lagi payah, kita lagi bengek, kita lagi ampuh, kita lagi batuk, lagi bersin-bersin, orang gak semenggah ke rumah kita. Jaga kesehatan dan mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kita dengan anak solehah tadi didoakan mudah-mudahan Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan ketika Allah tutup usia kita berakhir tanpa dosa dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya rahman wa'afana ya rahim. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfihim ya Allah. Sebutin namanya. Wasfihim maraduhum ya Allah. Shifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahim. Sembuhkanlah saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kesembuhan sebelum hari ini ya Allah. Berikan kebahagiaan, ketenangan, agar hari ini kembali kepada putramu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma jma'na ya Allah mimman ba'dana. Ya Allah, orang tua kami yang udah gak ada ya Allah, ibu kami ya Allah, ayah kami ya Allah, keduanya orang baik ya Allah. Hum min akhlil khair, min akhlil khair, min akhlil khair. Mereka orang baik ya Allah. Kami bersaksi nasyhadu bi annahu min akhlil khair. Kami bersaksi bahwa mereka keduanya adalah orang baik ya Allah.
Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Sayangilah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Allahumma la tada'lahu dzanban illa ghafartah. Jangan kau ikutkan dosa-dosanya ya Allah. Ikutkan amal solehnya ya Allah. Hingga saat ini amal solehnya mengalir ya Allah. Kepada anak-anak yang doakan kedua orang tuanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah majma'hum ya Allah. Kumpulkan mereka semua, ayah kami, ibu kami ya Allah. Sesuai doa kami ya Allah di Ramadan ini ma'an nabiyyin, bersama para nabi ya Allah, wassalihin dan orang-orang saleh ya Allah, wasyuhada dan orang yang mati syahid ya Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka yang mendapatkan nikmat di alam kuburnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana inna nas'aluka khairal kullu ajilu wa ajilu. Ya Allah berikanlah kesempatan kami yang khair, kebaikan buat kami ya Allah. Ma na'lam mimma la na'lam, meskipun kami tidak tahu akhir kehidupan kami ya Allah. Wa na'udzubika minasyarri, jauhkan kami dari syarr kejelekan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah kasih kesempatan ya Allah. Izinin kami ya Allah tetap bersama Ramadanmu ya Allah bil yumni wal iman. Kami sadar sebentar lagi Ramadan pergi ya Allah. Kasih kesempatan kami bertemu dengannya kembali ya Allah. Kau panjangkan umur kami ya Allah. Kau sehatkan badan kami agar bisa beribadah ya Allah. Bil yumni wal iman, dengan ketenangan dan keimanan. Wassalamati wal islam, dan keselamatan, sehat segar bugar ya Allah dalam keislaman di hadapan ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Kama yang semua memuja dan memujimu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah kami meminta ya Allah. Kepadamu lah kami mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, engkaulah ya Allah yang maha penolong. Kumpulkan kami ya Allah. Pertemukan kami ya Allah dengan ayah dan ibu kami ya Allah di surga ya Allah. Di surga bagi orang yang bersedekah ya Allah. Di surga bagi orang yang berpuasa ya Allah. Jannatikal firdaus wa jannatikal rayyan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya billahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.